Berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Lembar aksi 1 Latihan Guru oleh Eka Rosida Ansori SPD dari UPT SD Negeri 7 Gresik. Video ini dibuat untuk merefleksikan berpikir kritis dan penyelesaian masalah pada diri setelah mempelajari program Semangat Guru 2 Berpikir Kritis dan Penyelesaian Masalah. Pengertian berpikir kritis. Yang pertama, menurut criticalthinking.org, berpikir kritis merupakan proses berpikir mulai dari observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Nah, menurut criticalthinking.org ini, berpikir kritis merupakan observasi, refleksi, dan menalar secara disiplin, mahir, serta aktif. Sehingga dari situ kita dapat membuat konsep, dari menerapkan, menganalisa, sampai mengevaluasi informasi. Nah, menurut ini juga berpikir kritis lebih menekankan pada proses berpikirnya. Pendapat yang kedua dari Parker and Moore. Berpikir kritis merupakan keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Jadi menurut yang kedua ini, keputusan dan keyakinan terhadap informasi itu terserah orang itu. Dia mau menerima, menolak, atau menangguhkan dari informasi-informasi yang telah ia dapatkan. Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Implementasi kurikulum Merdeka, project based learning, dan problem solving. Berpikir kritis adalah prasyarat problem solving. 4 dari 5 tahapan problem solving menuntut berpikir kritis. Nah, berikut adalah tahapan problem solving. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, alternatif solusi. Yang ketiga, menimbang alternatif. Yang keempat, implementasi solusi. Dan yang kelima, evaluasi solusi. Nah, di antara 5 tahapan ini ada 4 yang sudah saya beri tanda. Nah, 4 langkah ini membutuhkan berpikir kritis dalam menyelesaikannya. Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, di situ kita akan bertanya-tanya tentang masalah kita. Jadi kita memerlukan berpikir kritis dalam merumuskan masalah. Yang kedua, alternatif solusi. Dan yang ketiga, kita menimbang alternatif solusi yang sudah kita miliki itu. Yang keempat, kita implementasikan solusinya. Dan yang kelima, kita evaluasi solusi tersebut. 3 rutin untuk mengembangkan berpikir kritis. Yang pertama, menelusuri bukti. Nah, setelah kita membaca, kita telusuri bacaan tersebut, mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini. Yang kedua, bertanya terus. Dari bacaan tadi, kita buat pertanyaan sebanyak mungkin dan semua pertanyaan itu adalah valid. Yang ketiga, metakognisi, berpikir tentang bagaimana saya berpikir. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis? Lembar aksi 1 membantu saya. Yang pertama, menyadari perbedaan fakta dan opini. Yang kedua, menyadari sumber yang kredibel dan tidak kredibel. Yang ketiga, menyadari celah informasi yang belum ditemukan. Dan yang keempat, menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil keputusan. Tips untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis. Menurut saya,
Tips untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis adalah dengan melatih 3 rutin aktivitas untuk mengembangkan berpikir kritis. Dari kita membaca, lalu menelusuri bukti, lalu kita membuat daftar pertanyaan, dan kita metakognisi ya, berpikir tentang bagaimana saya berpikir. Nah, dari 3 rutin ini itu dapat melatih kita menerapkan untuk berpikir kritis, sehingga ketika ada permasalahan kita dapat menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Salam bahagia dan terima kasih. Semoga dapat memotivasi guru Indonesia untuk terus mengembangkan kemampuan diri melalui guru belajar dan berbagi. Sampai jumpa.